Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS yang telah diberikan. Mata kuliah Tafsir BPI, dosen pengampu Bapak Kusnadi. Di sini saya akan memaparkan ayat dengan tema faktor gangguan dari mental jiwa. Di sini saya akan membacakan surat Yunus ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wasyifaa'ul lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Kosakata Shifa'ah, penyembuh penawar, Yaryud, menambah, Sudari, dada, Khossaroh, kerugian, Mu'izatan, pelajaran, Asbabun nuzul dari surat Yunus ayat 57. Wahai manusia, telah datang kepada kalian kitab suci Al-Quran yang berisi peringatan, anjuran, dan larangan. Al-Quran adalah obat penawar untuk penyakit bimbang maupun ragu yang berserang di dalam hati. Al-Quran juga adalah petunjuk ke jalan yang benar, dan Al-Quran mengandung rahmat bagi orang-orang yang beriman, karena merekalah yang memanfaatkannya. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian yang memperingatkan kalian dari siksaan Allah dan menakuti kalian dengan ancamannya, yaitu Al-Quran, dan apa yang dikandungnya berupa ayat-ayat dan nasihat untuk memperbaiki akhlak kalian dan amal perbuatan kalian. Selanjutnya penjelasan dari ayat tadi. Penyakit rohani tersembunyi di dalam hati, maka banyak orang yang tidak memperhatikannya, padahal sebenarnya penyakit yang menyerang rohani kita lebih berbahaya dibandingkan penyakit jasmani. Bahkan penyakit rohani bisa menjadi sumber dari penyakit-penyakit jasmani tertentu. Oleh karena itu, seharusnya masalah ini dijadikan sebagai masalah yang paling pokok dan penting bagi umat manusia. Tetapi kenyataan malah sebaliknya. Kebanyakan manusia malah tidak menghiraukannya dan hanya menganggapnya sebagai masalah sepele saja. Selain itu, saat kebanyakan orang juga tidak menyadari sepenuhnya tentang kemunculan penyakit-penyakit rohani di dalam diri mereka sendiri, sehingga penyakit rohani tersebut dengan mudah masuk di dalam diri mereka dan merusak sistem kehidupan manusia itu sendiri. Penyebab gangguan mental rohani atau jiwa. Faktor-faktor penyebab gangguan mental dilihat dari segi Islami dan umum meliputi sebagai berikut. Penyebab gangguan mental atau jiwa dilihat dari segi agama. Yang pertama, nafsu. Sebab nafsu sebagai penyebab timbulnya penyakit mental, rohani, atau jiwa adalah karena nafsu itu menumbuhkan sifat dan sikap yang buruk dalam rohani manusia serta mendorongnya untuk selalu berbuat jahat. Yang kedua, setan. Sebab setan dinyatakan sebagai penyebab timbulnya penyakit rohani ialah karena seperti keadaan nafsu, ia mendorong manusia pula kepada perbuatan jahat yang menghiasi dengan kejahatan itu. Ketiga, karena rohani tidak diberi makan. Al-Quran menyatakan bahwa makanan rohani itu ialah mauziat Tuhan. Hal ini dinyatakan dalam firman-Nya. Yang terakhir yaitu pengaruh lingkungan. Selanjutnya, penyebab gangguan mental atau jiwa dari segi umum. Proses mengenai timbulnya gangguan jiwa dipengaruhi oleh banyak faktor. Luketut Suryani mengungkapkan bahwa gangguan jiwa dapat terjadi karena 3 faktor yang bekerja sama, yaitu yang pertama, faktor biologik, yang kedua faktor psikologik, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah faktor sosio-budaya. Selanjutnya, hikmah dari ayat Yunus tadi. Ayat Yunus
ayat 57. Dari ayat tadi terdapat 3 pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, Al-Quran ialah sebaik-baik obat untuk menyembuhkan hati, jiwa dan ruh yang sakit, untuk menyembuhkan penyakit dan berbagai problema baik individu maupun sosial dewasa. Ini manusia harus mengkaji terlebih dahulu dan merenungi kitab suci Al-Quran. Selanjutnya, Al-Quran merupakan harta karun yang lebih baik dari segala kekayaan dunia. Orang miskin yang sebenarnya adalah orang yang tidak mendapatkan dan mengenyam pendidikan kitab suci ilahi ini, sekalipun ia memiliki seluruh harta dunia. Sebaliknya, orang yang kaya adalah orang yang hidupnya bersama Al-Quran, sekalipun secara lahiriah di dalam kesempitan dan tidak mempunyai uang. Itu saja penyampaian materi saya tentang ayat dari faktor penyebab gangguan mental jiwa. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.